Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Kita masih akan melanjutkan perbincangan terkait usai pertemuan Surya Paloh dan juga Presiden Joko Widodo pada Senin kemarin. Pak Panda, selamat sore. Selamat sore. Ya, Pak Panda, kalau menurut Anda sendiri, kenapa Presiden Jokowi sampai saat ini masih mempertahankan dua menteri dari Partai Nasdem di kabinet? Padahal kalau kita tahu kan, capresnya Anies Baswedan kerap kali menyindir ataupun mengkritik Presiden Jokowi dan juga pemerintahannya. Ya jawabannya karena Gimana? kan pendatang, Anies kan pendatang baru, dia kan nggak punya pengaruh terhadap kabinet dan dia tidak diperhitungkan gitu loh. Jadi saya pikir nggak relevan gitu loh. Jadi menurut Anda apakah ini suatu hal yang harus dipisahkan? Tapi kan Nasdem sendiri sudah berkomitmen juga untuk mendukung Anies Baswedan. Nggak secara objektif, itu Siti Nurbaya menteri yang betul-betul qualified, expert, dedikasinya tinggi, dan tidak ada soal pro kontra apa, tidak disukai Nasdem atau ada Nasdem. Saya pikir semua orang melihat karier dia, prestasi dia, memang Siti Nurbaya itu dibutuhkan negara, gitu loh. Jadi secara porsi tidak akan mempengaruhi ya, meskipun Capres Aniesnya sering mengkritik Jokowi. Tapi Pak Panda, kalau Anda melihat pertemuan Pak Surya Paloh dengan Presiden Jokowi kemarin seperti apa? Dibuktikan bahwa kendali itu di tangan Jokowi. Mau ketemu dengan Surya ketemu, tidak mau datang di ulang tahun Nasdem, nggak mau datang. Jokowi nggak mau ini, nggak kendali. Jokowi kan menunjukkan, dan pertemuan itu betul-betul ya ada sangat surprise, sangat baik gitu loh. Dan tidak ada alasan untuk kemudian tidak di pertemuan itu gitu. Kalau saya melihat itu karena keduanya saling mengenal, keduanya saling mengetahui sifat-sifatnya, dan apa cara kepentingan bangsa dan negara. Saya pikir pertemuan itu pertemuan yang wajar. Pertemuan yang wajar, meskipun di hari Minggu sebelumnya Pak Surya Paloh dalam pidatonya kerap kali mengkritik dengan bisa dikatakan cukup keras juga gitu. Loh, saya sendiri terus terang mendengar secara seksama pidatonya Surya. Sayang 1000 kali sayang, sayang 1000 kali sayang. Itu kan sebenarnya apa yang dikerjakan Jokowi betul-betul nggak ada yang punya manfaat, punya arti karena disayang. Tapi saya pikir jiwa Jokowi siapa itu Surya Paloh tidak mengurangi kemesraan dan kehangatan dia menjamu Surya. Itu yang kulihat. Kebetulan kedua tokoh ini saya kenal baik gitu. Oke, jadi tetap masih ada rasa sayang gitu ya, Pak Panda? Oh iya, dia rasa persahabatan, rasa ini kurang keras apa pidato di GBK itu. Oke. Ya. Baik, saya akan coba ke Pak Saan. Pak Saan, tadi sebelum break Pak Saan sangat tegas sekali mengatakan bahwa dukungan Partai Nasdem tanpa syarat. Tapi di sisi lain calon presidennya Anies Baswedan kerap kali mengkritik. Kalau tanpa syarat itu bukankah harusnya murni dan seharusnya secara menyeluruh? Ya kita murni. Apa yang diragukan dari dukungan Partai Nasdem terhadap pemerintahan Pak Jokowi? Tapi kritikannya terus berulang kali diucapkan. Bisa kan gini, ada dua hal ya. Pertama, dukungan kepada Pak Anies Baswedan itu kan untuk 2024 yang akan datang. Untuk periode berikutnya, di saat Pak Jokowi sudah tidak menjadi presiden lagi. Jadi sekali lagi antara sikap sebagai partai Nasdem yang tadi secara konsisten memberikan dukungan terhadap Pak Jokowi baik di parlemen maupun di pemerintahan, di eksekutif, dengan kinerja para menteri dari Partai Nasdem itu firm. Dan kita juga makanya tanpa syarat itu ketika misalnya dari 3 jatah menteri
yang diberikan kepada Nasdem tinggal 2 dan Nasdem tidak mempersoalkan, tidak meributkan. Dan karena apa? Karena tadi tanpa syarat itu tadi, bahkan dalam setiap kesempatan, kalaupun tiga-tiganya itu tidak jadi menteri lagi dan tidak diberikan porsi, selama Pak Jokowi tidak mengeluarkan Nasdem dari barisan koalisi, barisan pemerintahan, Nasdem tetap akan memberikan dukungan secara maksimal. Jadi sekali lagi itu sikap Nasdem. Nah, terkait dengan apa yang Kritikan? disampaikan oleh dukungan terhadap Pak Anies, ini kan dukungan untuk yang akan datang, untuk periode yang akan datang di saat Pak Jokowi sudah tidak menjadi presiden lagi. Oke, jadi Anda maksudnya ingin mengatakan bahwa harus dipisah, harus dipilah-pilah seperti itu ya? Iya dong, harus dipilah sikap partai yang ada dalam barisan koalisi, apalagi Pak Surya dengan Pak Jokowi itu sahabat yang luar biasa, dan Pak Surya itu menjadi tokoh yang paling depan dalam memberikan dukungan terhadap Pak Jokowi. Oke, Mas Adi, kalau Anda melihatnya gimana? Sehat tidak ketika sikap Partai Nasdem tetap berada di di lain ini kan kita juga tahu kita sudah memasuki masa keempat menuju 2024. Ya, dalam konteks tertentu tentu sehat ya. Karena apapun judulnya, Nasdem itu sudah dianggap bukan menjadi bagian dari koalisinya Jokowi. Jadi statement-statementnya yang cukup agresif, kemudian mengkritik secara terbuka dalam konteks itu saya sebut menjadi sehat. Karena bagi Nasdem, walaupun ada 2 menteri di dalamnya, secara perlahan kan tidak terlampau dianggap secara koalisional. Itu terbukti misalnya dalam sejumlah pertemuan partai-partai koalisi, Nasdem tidak ada di dalamnya. Pertemuan di kantor di DPP PAN tidak diundang, kemudian di istana juga tidak diundang, bahkan Nasdem juga tidak mengundang Jokowi kemarin dalam harlahnya Pak Surya Paloh dan apel siaga. Jadi kalau mau jujur secara politik ini sebenarnya sudah disconnect, sudah tidak ada relasi yang sebenarnya sudah saling membutuhkan. Dalam konteks itu wajar kalau kemudian Nasdem bermanuver. Nasdem menegaskan dirinya sebagai sosok yang satu sisi sekalipun sebagai teman tapi sudah mulai tidak dianggap mampu saat ini keluar dari bayang-bayang koalisionalnya Pak Jokowi dengan memberikan satu kritik dan statement-statement yang keras dan secara terbuka menyerang pemerintah. Ya sehat dalam konteks itu. Karena tidak dianggap. Beda ceritanya kalau persahabatan Nasdem dengan Jokowi seperti 5 tahun yang lalu, seperti 7 tahun yang lalu, saya kira Nasdem akan terus menjaga statement, akan menjaga perilaku. Tapi baiknya secara hitung-hitungan politik, Nasdem ini lebih baik berada di dalam pemerintahan atau tidak? Karena kan waktu Pilpres ini semakin dekat nih. Justru saya mendukung bahwa Nasdem terus berada di koalisionalnya Jokowi sambil memberikan kritik-kritik yang tajam. Di tengah kecenderungan partai politik pendukung Jokowi itu samikna wa ta'na, diam dan tidak memberikan feedback dari dalam. Dengan adanya Nasdem dari dalam, kemudian mengkritik secara terbuka, bagi saya bagus. Bahwa ada persoalan-persoalan yang dihadapi Jokowi itu tidak tuntas ya. Karena bagi Nasdem itu, kalau keluar saat ini, takut Nasdem yang dianggap mengingkari janji politiknya. Karena kontrak politik Nasdem dengan Jokowi kan berakhir tanggal 20 Oktober 2024. Akhir tanggal 20 Juli. Bukan, Pak. Ini yang sebenarnya sekalipun Nasdem tidak dianggap, sering merasa dimarginalkan, tapi tetap berada di dalamnya. Tapi the end of the day-nya sebenarnya, biar elegan. Tapi untuk partai-partai yang berada di dalam koalisi lain ini akan mempertanyakan hal ini tidak? Tapi memang banyak yang mendorong Nasdem itu pamit baik-baik kepada Jokowi karena sudah memiliki statement dan standing position yang berbeda. Misalnya posisi perubahan itu jelas bahwa dalam banyak hal apa yang sudah dilakukan Jokowi itu perlu dikoreksi dan akan dirombak ulang dan akan diperbaiki. Makanya kemudian mengusung apa yang disebut dengan istilah perubahan. Publik banyak yang menyarankan, banyak yang berharap dan banyak yang mendorong. Mungkin Nasdem itu resign, pamit undur secara baik-baik dari Jokowi, akan mulai pisah jalan di bulan Juli 2023. Tidak perlu. Kalau gitu saya mau coba langsung dengar respon dari Pak Saan. Diminta pamit undur diri baik-baik. Bagaimana Anda meresponnya? Gini, posisi Nasdem ya sekali lagi. Nasdem kan memberikan dukungan Pak Jokowi itu kan sampai akhir masa jabatannya. Selama Pak Jokowinya tidak mempersoalkan dan selama Pak Jokowinya tidak tidak mengeluarkan Nasdem dari
barisan koalisi, sekali lagi Nasdem akan tetap. Persoalan misalnya ada dari partai lain yang berusaha agar suasana Nasdem dengan Pak Jokowi itu seakan-akan bersih tegang, dibuat tidak nyaman dan terus dibenturkan. Jadi itu juga itu tidak ada masalah selama Pak Jokowinya tidak ada masalah dengan Nasdem. Oke. Nah, dan ini terbukti dengan pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh. Jadi dengan pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh, selama ini orang mengasumsikan bahwa ada persoalan, baik secara pribadi maupun relasi antara Pak Surya sebagai ketua umum partai dan Pak Jokowi sebagai presiden, itu kan terbantahkan. Dan menurut saya itu hal positif. Seperti Pak Surya sampaikan, justru dalam suasana menjelang pemilu, suasana yang ketegangan, suasana yang saling berhadapan, itu harus dihindari. Karena kita sama-sama ingin membuat suasana pemilu ke depan itu tetap dalam suasana yang sejuk, suasana yang damai. Kalau kita boleh beda pilihan, tapi menjaga yang namanya iklim politiknya lebih positif dan lebih bahagia seperti yang digaungkan seperti itu ya. Saya akan coba menyapa Pak Panda. Pak Panda, ujung dari pertemuan Pak Surya Paloh dan Jokowi ini menurut Anda arahnya akan seperti apa? Jadi begini ya, kita nggak usah bikin bingung ke rakyat. Ini sebenarnya permainan politik, kemudian satu adegan-adegan yang dipentaskan, dan kemudian juga rakyat juga nggak peduli kok itu. Dalam arti kata mau hubungannya baik, nggak baik. Artinya satu hal yang menarik, kenapa sampai Presiden Jokowi menanya Surya Paloh siapa wakilnya, memang siapa aja akan bertanya, kok 10 bulan kok nggak bisa diputuskan siapa wakilnya gitu loh. Ini 10 bulan dari Oktober deklarasi. Dan memang kalau melihat pengalaman, waktu kosong dulu wakil gubernur DKI, hampir 1 tahun. Jadi mungkin buat Anies itu hal yang biasa. Gitu. Dia pun tidak merasa seperti sebenarnya sederhana sekali dikatakan Surya tadi. Aku nggak pikirin itu, yang pikirin itu Anies, ya kan? Tapi kalau PDIP sendiri, Pak Panda, melihatnya sikapnya akan bagaimana nih kalau melihat Nasdem masih ada di dalam kabinet dan merasa terganggu tidak dengan hal ini? Ya enggak lah, kenapa terganggu? Semua kan sudah dewasa, nggak ada yang jadi anak kecil gitu loh, sudah dewasa dan sudah saling tahu gitu loh. Dan itu gayanya Jokowi harus kita akui sebagai politikus, sebagai negarawan. Betul-betul dia flamboyan dan kemudian cukup betul-betul legendaris gitu loh. Jadi pertemuan ini kalau menurut Pak Panda, pertemuan yang memang hangat atau seperti apa? Karena sindiran Surya Paloh terkait dengan revolusi mental ini kan juga sudah dibalas oleh Pak Hasto juga nih, kritik baliknya. Loh iya, artinya buat Jokowi dia sudah tahu siapa itu Surya Paloh. Apa yang dilakukan Surya Paloh, dia sudah paham. Bukan soal revolusi mental aja, sebelum-sebelumnya juga. Apalagi dalam memutuskan Anies sebagai antitesa dari Jokowi gitu loh. Sudah panjang cerita background dari pertemuan ini. Dan itulah nikmatnya kita lihat dua pemimpin bangsa bisa duduk di meja makan. Dan ini menjadi pendidikan buat rakyat gitu loh. Rakyat melihat suasananya, suasana damai, kekeluargaan, akrab, itu mahal gitu loh. Dan semua orang senang gitu loh. Semua orang happy gitu ya Pak Panda. Jadi buat apa kita repotkan sampai di akhir ujung Nasdem akan setia, kemudian menterinya masih ada kok, jadi ini nggak usah kita pusingkan, itu bahagia. Jadi nggak masalah ya meskipun masih ada di dalam kabinet Jokowi ini ya? Nggak ada dong, kenapa masalah? Tapi hubungan antara Pak Surya Paloh dengan Presiden Jokowi saat ini seperti apa sih sekarang Pak Panda? Saat ini orang itu dua lah yang tahu bagaimana saat ini. Ya kan, artinya dalam pemahaman saya, pemahaman yang kutangkap, Surya Paloh sudah tahu siapa Jokowi, Jokowi sudah tahu siapa Surya Paloh. Gitu loh.
dengan segala geraknya, dengan segala taktiknya, dengan segala diplomasinya. Itu aja kalau kesan aku, gitu loh. Oke, saya akan ke Mas Adi. Mas Adi, kalau kata PDI Perjuangan ini tidak masalah dan juga ingin menunjukkan bahwa ada iklim politik yang cukup sehat. Anda melihatnya masih sama seperti itu? Singkat saja. Ya sebenarnya kalau secara manusiawi pastinya pertemuan ini kan rada-rada nggak happy dalam konteks di mana suasana batin Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh itu kan dalam posisi yang berbeda-beda ya. Kenapa saya sebut tidak happy? Apapun judulnya ketika Nasdem dianggap sebagai partai politik yang juga bukan menjadi bagian dari koalisinya Jokowi, itu tentu tidak nyaman. Apapun judulnya Nasdem selama ini loyal. Apalagi misalnya jatah menterinya dikurangi. Begitupun dengan Jokowi, nggak nyaman pasti dikritik, diserang, revolusi mental dianggap gagal, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi sekali lagi, kedewasaan berpolitik, di tengah ketidaknyamanan kondisi hati masing-masing, mereka masih saling berkomunikasi satu sama yang lainnya. Pesannya sederhana, sekalipun saling intrik, saling perang secara terbuka, tapi bukan berarti komunikasi itu tidak jalan, Mbak. Baik. Itu yang saya kira menjadi pembelajaran buat kita semua. Untuk apa berkelahi, untuk apa bertawuran, toh elit di atas yang sering kita puji, kita sanjung, saling bersilaturahmi. Kita sudah dapat pesannya, di tengah ketidaknyamanan tapi iklim politik yang positif itu harus dijaga bersama. Terima kasih Pak Panda Nababan, politisi senior PD Perjuangan, dan juga Pak Saan Mustofa, politisi Partai Nasdem yang juga Ketua DPW Nasdem Jawa Barat, dan juga Mas Adi Prayitno dari Direktur Parameter Politik Indonesia sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat sore. Saudara, usai jeda, Kompas Petang masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya uji coba LRT Jabodebek dihentikan sementara selama sepekan untuk pembaruan sistem. Tamu undangan yang sudah terjadwal mengikuti uji coba dijadwalkan ulang.